Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Istiqomah Rasa, wabil khusus murabbi arwahina, guru muslim kita Angger Sahabat Ustaz Sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah barokah manaqib online sedunia ini, kita sama-sama mendoakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana hamdaya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Penggagas manaqib ada Umi Syahid, Umi Susi milik kita, Ibu Wahyuni yang di Inggris, Bu Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, waktu ini, detik ini, kita semuanya telah dipilih guru mursyid kita dengan barokah karomahnya, sehingga kita dimampukan, dibisahkan, bisa ikut serta mengamalkan, melestarikan, mengamankan amal yang mursyid yang sangat disenangi, yaitu manaqib. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, ini sudah masuk ke malam 23 di bulan Ramadan. Perlu diketahui bersama, ada yang bertanya, kenapa sih orang NU, katakan orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang lebih erat orang NU, Nahdlatul Ulama, itu setiap Ramadan ada sholat tarawih itu mesti ada Bilal. Mesti ada diselingi dengan Bilal. Emang ada dalilnya? Ada yang bilang seperti itu. Ikhwan wal akhwat, kalau soal dalil, yang contohnya kalau ada bilang as-sholatu sunnatat tarawih rakaatain jami'at rahimakumullah, as-sholatu kan secara umum seperti itu. Tapi sekarang juga mulai ada kemajuan juga. Yang 8 rakaat saja juga sekarang pakai Bilal. Alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ada dalilnya? Jawabannya, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi kenapa digunakan kalau nggak ada dalilnya? Ikhwan wa'alaikum semuanya perlu diketahui dan perlu ditegaskan, kita ini cerita sejarah. Kita ini bahas sejarah. Orang dulu itu kalau waktu Ramadan, orang tuh pasti senang. Jadi ketika menginjak masuknya mau besoknya puasa Ramadan, pasti malamnya ada malam taraweh, yaitu mengadakan sholat taraweh. Itu orang Palestina senang. Nah, kemudian besoknya puasa, karena dulu belum ada listrik,
rumahnya masih jauh-jauh, banyak pepohonan bambu rindang, jalannya belum aspalan, becek. Begitu ketemu azan maghrib, pekerjaannya belum ada pabrik, kerjanya di sawah ladang, capek, haus, lapar. Begitu mendengarkan azan maghrib dari surau yang jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah orang itu di depannya sudah banyak makanan. Minumannya ada macam, ada kopi, ada teh, ada kolak, ada es, dan ada macam-macam, ada uti-uti, ada macam-macam di situ. Sambil makannya, oh luar biasa. 2 piring. Akhirnya kekenyangan. Begitu kekenyangan, mendekati Isya, datang ke surau pelanggar atau masjid. Tapi orang dulu lebih condongnya surau atau langgar. Langgarnya masih seperti rumahnya burung darah gitu. Di bawahnya masih ada kolong-kolongnya seperti itu. Nah, sedangkan orang dulu itu apa istilahnya ya? Jadul, orang tua dulu itu kaku orangnya. Jadi tidak mau mengkader anak muda. Jadi merasa dituakan, jadi dia idealis. Adanya yang tua, yang imam yang tua. Kebetulan bacaannya juga terlalu lambat. Sehingga jamaah-jamaah ini pada ngantuk. Bacaannya satu tidak enak dengar, sudah tidak fase, terus lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu lama. Akhirnya jamaah itu banyak yang ngantuk karena kekenyangan. Begitu salam, pada jamaah sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, disinilah ada seorang inisiatifnya kekasih Allah yang mungkin punya ide. Wah, ini gimana ini pada orang pada ngantuk. Kalau digetak takutnya tersinggung. Maka disiasatilah ada Bilal. Bilalnya gimana? Ya tadi itu as-sholatu sunnatat tarawih raka'atan jama'atan rahimakumullah. As-sholatu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi. Nah, akhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Ya. Ini akhirnya kan anak kecil senang gitu. Jadi secara tidak langsung itu menggentai, misalnya bangun-bangun, cuman tidak pakainya bangun-bangun. Digetak dengan kalimat ya Rasulullah, kan ramai itu, pasti heboh anak-anak seperti itu. Subhanallah di situ. Jadi tidak digetak bangun-bangun, tidak, tapi dengan kalimat anak kecil yang senang itu ya Rasulullah dimanapun. Nah ini gak ada dalilnya Bilal ini, tapi boleh dipakai. Kenapa? Karena ini untuk menyemangati jamaah. Satu. Kemudian sekarang tradisi-tradisi Bilal ini pun dijalankan boleh-boleh saja sampai sekarang. Tapi yang jadi masalah, semakin hari semakin tahun umat Islam ini mulai ghoribah, mulai asing, mulai aneh. Mulai pada orang tidak mau terawih. Sekarang ini umat Islam mulai hari, setiap tahun saya amati, setiap saya safari ke masjid-masjid itu, setiap terawih itu mulai orang umat Islam mulai menjauh dari masjid. Terawih tidak mau. Ini mulai. Bahkan sekarang ini di malam yang 23 katakan, itu orang pada mulai malas untuk ibadah. Maka disinilah dengan ada kalimat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar untuk apa? Sebetulnya ini malam, di mana malam ini malam yang gaib. Ketetapannya yang gaib. Orang pada tidak tahu. Untuk apa ini? Ini sebetulnya untuk apa ya? Memberikan iming-iming, bahasanya itu iming-iming. Untuk merangsang orang itu supaya senang sholat ibadah lagi, mau semangat lagi di bulan Ramadan itu. Cuman perlu diketahui bersama, Lailatul Qadar ini kalau dipandang ada 2 faktor, ada 2 unsur cara sudut pandangnya. Secara umum
umat Islam itu taunya dari tekstual, dari Quran dan hadis. Dia landasannya Quran hadis yang disampaikan para penceramah, para kiai atau anak yang di pondok. Sehingga dia mendengarkan tekstual itu yang kalimatnya informasi. Di mana malam Lailatul Qadar itu akan datang di malam-malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Misalnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini secara umum seperti itu di masyarakat. Jadi kalau belum punya guru mursyid, dia lebih condong percaya dengan tekstual itu. Dia lebih meyakini ini Quran seperti itu berbicara. Kata kiai saya seperti itu. Apa kita menyalahkan? Tidak. Kita tidak menyalahkan. Tentunya setidaknya kita yang sudah paham ini dengan kalimat itu harus didalamkan lagi. Kemana? Ditanyakan kepada orang yang paham hakikatnya Lailatul Qadar. Contoh, kalau Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu kalau diartikan Lailatul Qadar malam yang ketetapan itu hanya di waktu malam, kasihan juga negara-negara yang tidak ketemu malam. Kapan dia ketemu Lailatul Qadar? Tidak ketemu. Karena apa? Tidak pernah mengalami malam. Seperti yang di Kutub Utara, tidak ketemu Lailatul Qadar. Kalau diartikan malam itu lawannya siang. Nah ini karena apa? Orang lebih condong di tekstual di Quran. Akhirnya banyak orang mengejar malam. Sekarang ini ada sebagian umat Islam ini yang karena dia senang ibadah puasa Ramadan, meskipun tanpa guru mursyid, dia senang tarawih, puasa Ramadan, bahkan dia ingin mengejar Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu, sampai dia mengadakan itikaf jam 12 malam itu berangkat ke masjid itikaf di masjid sampai menjelang mau sahur. Itu di mana waktunya? Di malam 21. Sedangkan di malam 22 tidak datang ke masjid. Besoknya lagi, nanti malam 23, dia datang ke masjid. Malam 24 yang nggak datang. Kalau ditanya, kenapa malam 22 nggak datang? Karena malamnya kan nggak malam 22, yang ada malam 21, 23, 25, 27, ada 9. Jadi dia mengejar malam itu, malam ganjil-ganjil saja. Jadi malam 21 semangat ke masjid. Masjid yang besar-besar ada di Istiqlal, ada di Masjid Al-Akbar. Bahkan ada yang paling sekarang ini tradisi baru. Malam Lailatul Qadar diadakan ziarah makam-makam. Sampai seperti itu. Apa salah? Tidak. Tapi kalau ini tidak difahamkan lebih dalam, salah kaprah. Jadinya salah kaprah. Ini. Jadi kalau yang di malam 21-nya semangat ibadah, malam 22 semangat ibadah, sampai bisa tahajud, malam 22 tidak ke masjid. Tidak qiyamul lail. Malam 24-nya tidak ke masjid, tidak itikaf lagi. Kenapa? Karena dia lebih percaya tekstual Quran. Informasi dari Quran, tapi tidak mau bertanya kepada orang yang ahli Quran. Maka bagi orang-orang yang ulil albab, orang yang cerdas, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas untuk Quran itu, orang yang duduk, berdiri, berbaring dimanapun dia berada, dia selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu, yang sebenarnya orang ini saya menjelaskan, orang yang benar-benar beriman. Bukan sebatas pengakuan iman. Orang yang benar-benar membenarkan imannya, dia pasti mencari guru. Dan dia akan bertanya, hakikatnya Lailatul Qadar itu di mana? Maka
peristiwa Lailatul Qadar itu akan didalamkan menurut ilmu tasawuf. Di mana ilmu Lailatul Qadarnya? Lailatul Qadar itu bukan menunggu malam 21, tidak menunggu malam 23, tidak menunggu malam 25, tidak menunggu malam 27, tidak menunggu malam 29. Orang yang punya guru mursyid, dia akan ditanami zikir. Pertama, zikir jahar. Kalimatnya la ilaha illallah. Untuk apa itu? Untuk menguatkan keimanannya kepada Allah. Untuk menguatkan modal keimanannya kepada Allah sehingga bisa mengambil proyek-proyeknya Allah. Yang kedua, zikir khafi. Supaya mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah yang bikin sayembara. Allah yang bikin malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang punya guru mursyid tidak mengejar malamnya. Tidak terpengaruh dengan malam. Tidak terpengaruh mau malam 21, malam 22, malam 23, malam 24. Semuanya sama. Apa? Guru mursyid mendidik istiqomah. Makanya Rasulullah memberikan contoh. Pertama yaitu diajari. Diajari apa? Istiqomah. Orang kalau sudah istiqomah tidak tidak mencari Lailatul Qadar, dengan sendirinya Lailatul Qadar akan tiba. Dan juga perlu diketahui bersama, Lailatul Qadar tidak hanya di bulan Ramadan yang ke-1. Di bulan Syawal pun jadi bulan Ramadan, di bulan Dzulqa'dah pun jadi bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah pun jadi bulan Ramadan. Otomatis setiap bulannya pasti Lailatul Qadar. Dari mana dasarnya? Dari zikir. Kenapa? Dengan zikir khafi itu la'allakum tattaqun. Orang yang kenal Allah. Takwa itu orang kenal Allah, orang yang mencintai Allah. Gitu loh. Jadi tidak menunggu malam. Ngapain capek? Kalau kita kenal Allah, berarti takwa kepada Allah. Mau ada malam Lailatul Qadar sama, karena apa? Dia sudah bertemu yang bikin Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka kalau sudah bersama Allah di hatinya, maka ucapannya jadi 1000 kebaikan. Ketika hatinya bersama Allah, maka pandangannya jadi 1000 pandangan kebaikan. Ketika hatinya berzikir kepada Allah, telinganya mendengarkan 1000 kebaikan. Ketika hatinya berzikir kepada Allah, tangannya akan berbuat 1000 kebaikan. Ketika hatinya berzikir kepada Allah, kakinya melangkah menjadi 1000 langkah kebaikan. Di situ permasalahannya. Kalau gitu gimana bagi umat Islam yang selama ini terdogma kena doktrin kalimat di malam 21, 23, 25. Silahkan, nggak apa-apa, tapi dalamkan. Maka tujuannya apa? Apa Lailatul Qadar itu? Ingat, lihat itu konteksnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu untuk apa itu? Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan apa? Quran. Harus digarisbawahi ini. Allah itu menurunkan Quran. Pertanyaannya sekarang, Qurannya sudah turun belum? Sudah. Kalau sudah gimana? Cuman belum turun ke hati. Makanya Quran yang tersurat ini naikkan menjadi tersirat. Quran yang 30 juz itu tersurat, sudah turun. Tapi harusnya kita yang benar-benar beriman kepada Allah, naikkan menjadi Quran yang tersurat. Dan yang tersurat menjadi tersirat. Yang tersirat menjadi tersurat. Artinya, iman, Islam, ihsan harus menyatu. Bagaimana solusinya? Datang kepada orang yang paham Al-Quran. Datang kepada orang yang sudah bersama Al-Quran. Siapa? Guru mursyid. Biar kita difahamkan satu titik Quran. Yang tersedia mana? Di bawah susu kiri 2 jari. Zikir khafi. Dikitnya gimana itu? Memang ada dasar, lihat di Quran lagi.
Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu kok. Itu Quran, itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan. Bagi siapa? Lil muttaqin, petunjuknya bagi orang takwa. Nah, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, Quran jangan dibaca terus. Jangan cuma dibaca. Apa salah? Tidak salah membaca, cuman setidaknya kita harus menggali dalamnya Quran. Memang Quran dibaca, per hurufnya ada balasannya sama Allah, dibalas 10 kebagusan setiap hurufnya. Tapi ingat, jangan dibaca terus. Besoknya dibaca hatam ini 30 juz hatam. Boleh, tapi bukan seperti itu Allah memerintahkannya. Di samping dibaca, petunjuknya bukan dibaca, tapi dikaji di dalamnya. Di situ Quran yang mengatakan, Allah mengatakan, kalau kamu tidak paham dzikir, tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal dzikir kepada orang yang paham jika kamu tidak paham. Qurannya menyuruh kita bertanya. Tapi banyak orang tidak mau mempercayai Quran. Ini kan aneh. Makanya kalau kita mencari orang, itu carilah guru, ulama yang paham Quran, yang bersama Quran, yang sudah menjalankan Quran. Siapa? Ulama mursyid. Pasti kita akan ditunjukkan bagaimana menemukan Allah, bagaimana menemukan Lailatul Qadar. Guru mursyid langsung memenggalnya apa? Dengan zikir, ditanamkan 2 zikir, zikir jahat dan zikir khafi, akan menemukan Lailatul Qadar. Dan kita sama guru mursyid bukan mencari lagi, tapi guru mursyid orang yang sudah ditelanamkan zikir jahat dan zikir khafi, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Maka kita sama guru mursyid dimaklumatkan, kita bukan meratapi atau mencari Lailatul Qadar, tapi kita syukur atas nikmatnya Lailatul Qadar. Maka kita murid Murtabah dihimbau, ditegaskan bisa menjalankan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Di mana itu? Di setiap bulan. Di setiap bulan, di yang terakhir, 10 yang terakhir. Jadi bulan Ramadan yang pertama, masuk bulan Syawal termasuk bulan Ramadan yang kedua, masuk bulan Dzulqa'dah termasuk bulan Ramadan yang ketiga. Kalau semua diramadankan setiap harinya, per detiknya kita bersama Allah, otomatis mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang bisa menikmati Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.